Namun kenapa rasanya dia tidak tega melakukan semua itu, apalagi ia sangat tersiksa dengan kehilangan ingatan. Ia bahkan beberapa kali Theo menemukan ia menangis dalam tidurnya, dan Theo yakin itu karena mimpi buruk. Apa maksudku? Tanya Chris, membuat Theo karena merasanya. Keluar dari kantorku sekarang, ujar Theo dengan tatapan tajamnya. Chris menghela nafas. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya. Aku memberikanmu waktu bersamanya, tapi jangan berpikir untuk mencurinya dariku, karena jika itu terjadi, kupastikan aku tidak akan tinggal diam dan aku akan mencarimu meski sampai ke ujung dunia sekalipun. Kini ucapan pria bernama Chris itu yang nampak tegas dan penuh penekanan di dalamnya. Hatinya sangat sakit melihat adiknya sedekat ini. Ingin sekali rasanya Chris menarik tangan gadis itu dan memeluknya dengan erat, kemudian membawanya pulang ke rumah dan mengikatnya agar gadis tidak hilang lagi. Bahkan mengambilnya sampai puas dan mencubit pipi gadis itu sampai merah. Ya, Chris ingin melakukan semua itu, namun sialnya saat ini semua belum bisa dia lakukan. Tapi aku takut, katanya dulu, kemudian mendongak menatap pria yang sedang menaikkan satu alis padanya. Kenapa? Apa suara mengganggumu? Tanya Theo sopan Syayan, dan gadis itu mengangguk sambil memberikan ponselnya pada Theo. Dia mengangguk, bahkan dia mengirim fotoku. Aku tidak ingat kapan foto itu diambil. Aku hanya takut jika dia ingin menculikku, ucap Ian menunduk. Siapa dia? Pria tadi. Theo menutup matanya di saat mendengar pertanyaan Ian mengenai pria yang merupakan kakaknya itu. Entah apa yang ingin Theo ucapkan. Sekarang seperti semuanya hilang diserap angin. Hanya seorang kenalan. Kau sudah makan? Yuk kita makan bersama, ucap Theo kemudian menarik tangan Ian untuk keluar dari ruangannya dan menuju restoran untuk makan siang. Masuk, serunya setelah mematikan alunan musik itu. Pintu ruangan itu terbuka menampilkan sosok pria berjaket hitam yang menunduk padanya 90 derajat. Pria itu tersenyum menatap sang anak buah di depannya seperti ingin melaporkan hasil kerjanya. Menyusui apa kau membuat kabar baik? Serunya pelan sambil menyatukan kedua tangannya dengan tersenyum. Sepertinya kakak sudah mengetahui keberadaan Luna. Saat ini aku sempat mengikuti Luna menuju kantor Theo siang ini, dan tidak lama setelahnya aku melihat kakaknya keluar dari gedung itu. Jelas pria itu panjang, lebar, dan nampaknya membuat tuanya itu sedikit geram mendengarnya.
yang pernah menulis itu, hingga yang mengalir ke sana berhidup Rinis. Tentu saja sakit dan perih rasanya, meski ini bukan pertama kali dia menerima dari tuanya, namun tetap sama pukulan itu begitu sakit membuatnya menderita. Ketuaku benci kan suaranya terdengar lembut, namun terselip ketegasan di dalamnya. Lantas biasanya mengganggu kecil dengan lemah, dia tak bisa berucap karena bibirnya sangat sakit jika terbuka, dan dia yakin luka ini akan memberikan bekas yang lama. Matanya menatap ke arah lain, dan dia seperti patung Hin yang melihat itu merasa aneh dengan kekasihnya saat ini. Mengapa? Taeyong akhir-akhir ini suka sekali melamun. Taeyong, ya. Taeyong yang segera tersedak dengan panggilan Yen langsung menatap Yen sambil tersenyum tipis. Maksud ucapanmu barusan, kau bilang kau akan merindukanku, kau mau kemana? Kini disebut memberikan pertanyaan membuat Taeyong menutupi doanya karena dia bisa berucap seperti tadi tanpa sadar. Taeyong menjadi kecil, kemudian memulai kegiatan makan siang tanpa menjawab pertanyaan Yen, dan itu membuat Yen kesal dan ingin memukul Taeyong rasa. Bagaimana bisa Taeyong mengabaikan ucapan Yen di saat pria itu baru saja mengatakan sebuah pernyataan yang membuat hatinya gelisah dan cemas. Dia menatap matanya saat mendengar suara bantingan pintu yang cukup keras, dan dia tahu siapa pelakunya. Dia juga tidak tahu mengapa Yen begitu marah padanya sampai seperti ini. Dia menundukkan dirinya di sofa dan mengambil salah satu kaleng dari sana. Beberapa saat dia menatap bertanya pada sosok pria berkulit putih itu. Kenapa dengannya kalian bertengkar? Tanya jongkok membuka percakapan. Pasalnya Peridot suka penasaran akan segala hal. Ya, dia marah, sangat marah padaku, ucap. Dia menutup matanya seperti ingin mengistirahatkan hati dan pikirannya saat ini. Ya, Peridot kakaknya, dan dia meminta aku mengembalikan Yen pada mereka. Lalu ucap Jimin dengan wajah ternyata aku tidak bisa melepaskannya. Kenapa? Akan bagus jika dia kembali bersama keluarganya. Lalu kau bisa melamarnya dan menikah dengan Yen, selesai, ucap Jin dengan santainya. Namun Taeyong malah tersenyum pahit pada ucapan sahabatnya itu. Karena itu adalah masalahnya, aku tidak bisa menikah dengannya karena dia sudah kembali
Jadi apa yang ingin kau katakan sekarang? Ucap Krista menatap saudara tirinya dengan sendu. Aku tidak tahu, demi Tuhan aku ingin membawanya ke poli jika bisa, ucap Theo sambil menundukkan kepalanya dan sadar sebuah liquid bening menuruni pipinya tanpa berniat. Theo, aku sangat mencintainya, aku mohon bantu aku, ucap Theo semakin sedih. Bahkan mereka tidak pernah melihat Theo seperti ini selama mereka berteman dengan pria itu. Rasanya Theo seperti seorang anak kecil yang akan ditinggalkan oleh sahabat. Kakak kau bila ingin menikah dengannya, maka menikahlah dengannya di luar negeri, ucap. Jawab lagi, bagaimana jika Ian mulai mengingat masa lalu? Theo, kau bodoh, kau pikir Ian masih mencintai tunangannya setelah kau berhasil merebut hatinya tanpa sisa? Aku yakin tidak ada lagi perasaan yang tersisa untuk tunangannya. Ian mencintaimu kali ini saja, jadilah penjahat untuk mempertahankan cinta kalian, kata Jacob dengan serius. Theo mendorong pelan pintu itu dan menatap seorang gadis yang tidur yang besar itu sambil menutup tubuhnya dengan selimut sampai batas dada. Bahkan gadis itu membelakangi Theo, keduanya tersenyum kecil, kemudian membuka bagasi ke meja atas. Theo mendekat pelan pada Ian dan menghirup aroma wangi sabun mandi Ian yang membuatnya nampak frustasi. Theo mengusap lengan Ian dengan lembut, kemudian mencium bahu Ian. Tahu saya tidak percayalah, kau tidak akan mengerti masalah yang kau hadapi, ucap Theo, dan kini gadis itu menatap Theo dengan tatapan sendunya. Apa yang tidak bisa kau mengerti, katakan. Seperti Hopi yang ingin mencari kasih dan Joko yang masih menunggu kita putus, dan Jimin yang sedang bertengkar dengan kekasihnya. Theo, kau mulai lagi, kau menyebalkan, ucap Ian mencubit tangan Theo dan beri kepala tertawa. Ayo kita liburan kemana? Swiss. Tapi kenapa bukankah kita mau menikah? Sebelum itu aku ingin liburan berdua denganmu, kau malu kan? Katanya Theo sambil mengusap pipian dan gadis lainnya melakukan baju, ucap